Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, hari ini kita akan membuat sebuah liputan. Liputan ini tentang pemberdayaan masyarakat, bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan, bahwa pembangunan itu bisa dilaksanakan melalui satu, dana pemerintah, yang kedua adalah dana atau swadaya murni masyarakat. Terkait dengan itu, mari kita bahas satu persatu bagaimana pemberdayaan itu terjadi dan apa saja langkah-langkah pemberdayaan untuk pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, lalu jalan atau yang lainnya. Maka dari itu, untuk kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk di like, subscribe dan share agar channel ini makin berkembang. Dan sekali lagi, untuk kawan-kawan jangan lupa saksikan video ini hingga usai dan nyalakan tombol loncengnya agar update dengan berita desanya. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemajuan Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo yang lebih maju. Keberadaan dusun sejak dulu sudah cukup teratur dan memiliki apa yang disebut dengan hubungan interaksi yang sangat terikat antara warga yang satu dengan warga yang lain, sehingga saling ketergantungan membuat entitas warga Dusun Guntur ini menjadi sebuah komunitas warga yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang sangat tinggi. Hal tersebut tercermin dari gotong royong warga masyarakat Dusun Guntur. Gotong royong sangat kental dalam kehidupan mereka setiap hari, yang itu membuat masyarakat saling membantu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan dusunnya. Munculnya globalisasi mempengaruhi perkembangan masyarakat desa, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan melakukan kegiatan. Hal itu secara nyata dapat disaksikan pada kehidupan di masyarakat perkotaan. Namun, hal tersebut tidak banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Keterbatasan prasarana masyarakat pedesaan belum mampu mengapresiasi kegunaan teknologi yang ada. Untuk itu perlu adanya pengenalan penggunaan teknologi sebagai sarana dalam melakukan pengembangan masyarakat serta pembangunan potensi dusun agar lebih maju dari sebelumnya. Sudah saatnya pembangunan di berbagai bidang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor, diharapkan akan kembali memberikan manfaat kepada masyarakat, di mana masyarakat berkesempatan memberikan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Di samping itu, motivasi untuk menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan juga akan semakin tinggi, di mana pembangunan tidak hanya bersifat pembangunan fisik saja, namun juga dapat bersifat pembangunan partisipasi publik juga sangat diperlukan. Swadaya masyarakat adalah sebuah perwujudan aksi nyata partisipasi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan desanya. Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada.
Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dusun ini misalnya, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaannya. Kita bahas satu persatu, yakni bagaimana perencanaannya. Komunitas masyarakat pedusunan biasanya menyampaikan aspirasi dalam sebuah rapat, yang rapat ini dilakukan oleh dan dipimpin oleh seorang kepala dusun. Pada saat rapat tentunya kepala dusun menggali gagasan dari warga masyarakat, apa sekiranya yang mendesak untuk segera dilakukan, dan tentu saja kepala dusun akan memberikan opsi pelaksanaan pembangunan itu. Yang pertama, satu, mengusulkan kepada pemerintah desa agar mendapatkan anggaran dari desa, atau di atasnya melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Yang kedua, yakni melalui swadaya murni masyarakat. Jadi ketika sudah dicapai sebuah kesepakatan utama yang menjadi skala prioritas, maka segera kepala dusun membuat perencanaan penganggaran dari kegiatan yang direncanakan. Misalkan dalam video ini adalah pembangunan talut makam, maka yang kemudian dilakukan adalah bagaimana menggali potensi, mulai dari bagaimana cara mendapatkan batu, kemudian semen, pasir, dan material lainnya. Itu yang kemudian disebut perencanaan kegiatan. Selanjutnya, setelah perencanaan matang dan bagaimana penganggarannya telah disepakati oleh seluruh warga, kemudian tersebut yang terjadi di Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo, Kecamatan Parangkuwito, Kabupaten Wonogiri. Karena dusun ini terbagi atas 3 RT, maka pelaksanaannya pada rapat dusun ini disampaikan dan disepakati pelaksanaannya akan bergiliran dari RT 1, setelah RT 1 RT 2, setelah RT 2 selanjutnya RT 3, begitu seterusnya. Jadi berurutan, setelah sampai RT 3 maka kembali ke RT 1 hingga pekerjaannya selesai. Nah, lalu bagaimana pada saat pelaksanaan, karena warga masyarakat Dusun Guntur itu ada yang disebut dengan kuli kenceng, ada yang disebut dengan kuli kendo. Kuli kenceng itu adalah keluarga yang masih produktif, yang tentu saja bisa mengerjakan kegiatan, dan yang kendo itu biasanya yang sudah tidak produktif, janda atau lainnya, atau sudah tua sekali. Dan ini juga penting harus dibahas agar pada saat pelaksanaan tidak terjadi disharmonis dan akibatnya menjadi konflik sosial. Dan tentu saja bagian-bagian ini seorang kepala dusun harus arif dan bijak untuk dapat menjelaskan ke seluruh warga, agar supaya perbedaan antara kondisi keluarga yang produktif dan sudah tidak produktif ini kemudian tetap bisa berpartisipasi masing-masing sesuai kemampuannya. Biasanya yang produktif dan akan mengerjakan secara langsung seperti yang ada di gambar. Yang keluarga kuli kendo atau yang disebut sudah tidak kurang produktif, bisa jadi janda, sangat tua dan lain sebagainya, biasanya berpartisipasi dalam bentuk lain, air minum misalkan, kemudian sekaligus makanan kecil yang biasa disampaikan. Jadi itulah kemudian seorang kepala dusun yang benar-benar mampu menciptakan suasana dalam kegotong royongan di dusun, maka pembangunan swadaya murni masyarakat atau partisipasi masyarakat pasti dapat dicapai. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan pun demikian, semua pihak berkewajiban sehingga saling mengingatkan.
Jadi itu kira-kira. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Tetap jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.